Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, NCT, psikosomatis disorder, dimanapun teman-teman berada. Bunda doakan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah, dan tentunya selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa adanya gangguan asam lambung, GERD, NCT, psikosomatis disorder. Baik teman-teman, jumpa lagi bareng saya Bunda NH, masih tetap membersamai teman-teman ya di channel Bunda NH tentunya. Ya, kita akan membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, NCT, psikosomatis disorder. Semuanya berdasarkan pengalaman teman-teman ya, pengalaman pribadi. Saya sebagai pendamping, Kang Sunandi, suami yang pernah terkena gangguan asam lambung, GERD, NCT, psikosomatis disorder, hingga akhirnya bisa sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal. Nah, kali ini ya, dalam video kali ini teman-teman, jangan lupa teman-teman subscribe terlebih dahulu ya channel Bunda NH agar Bunda lebih semangat lagi untuk bisa membersamai teman-teman, selalu menemani teman-teman, selalu akhirnya bisa teman-teman itu sembuh secara alami dari gangguan asam lambung, GERD, NCT, psikosomatis disorder. Jadi yang baru bergabung jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Dan yang sudah bergabung Bunda ucapkan terima kasih, selalu support dengan menyimak video-video Bunda sampai dengan selesai, sampai dengan habis, sehingga teman-teman itu bisa yang namanya memahami bagaimana sih cara mengatasi atau menangani pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung, GERD, NCT, psikosomatis disorder. Nah teman-teman, pada kali ini ya Bunda ini teman-teman akan membahas ya, itu bagaimana sih support sistem yang baik bagi pasangan teman-teman yang tentunya terkena gangguan asam lambung, GERD, NCT, psikosomatis disorder, sehingga bisa sembuh, bisa kembali hidup secara normal, dan tentunya bisa bahagia, membahagiakan kita semua ya, para pendamping baik suami ataupun istri. Baik teman-teman, jangan skip dulu video Bunda ini ya, tonton sampai dengan habis. Nah teman-teman, yang pastinya pasangan kita ketika terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, NCT, psikosomatis disorder, itu rasa tidak nyaman, rasa khawatir, rasa cemas, rasa yang namanya itu ketakutan akan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, terutama ya tentang sensasi-sensasi itu yang selalu saja dikait-kaitkan dengan yang namanya penyakit berat, penyakit kronis juga. Jadi selalu saja curiga, selalu saja berasa gini ya, berasa kok sakit gitu loh, berasa apa yang saya derita, sakit apa yang saya derita, akhirnya apa mengkaitkan dengan penyakit berat ya, sensasi-sensasi yang ada, padahal itu hanya bentuk dari respon tubuh saja teman-teman, karena adanya gangguan asam lambung. Nah kita sebagai pendamping bagaimana sih ya support sistem yang baik seperti itu. Nah teman-teman, ini semuanya berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya, Bunda berbagi di sini karena Bunda bukan dokter, Bunda juga bukan ahli medis ya. Jadi semuanya itu berdasarkan pengalaman. Yang pasti Bunda berbagi ini teman-teman agar teman-teman itu bisa mensupport pasangan kita yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, NCT, psikosomatis disorder, yang sedang gundah gulana, yang selalu saja kayaknya tuh kok sedih terus gitu loh, meratapi terus ya tentang apa ya yang dirasakan itu, sensasi-sensasi yang dirasakannya itu ya kan. Tapi ya sebaiknya teman-teman sebagai pendamping nih ya, itu pada saat pasangan kita ini sedang terkena panic attack, itu kita jangan ikutan panik teman-teman. Usahakan kita tetap tenang, usahakan kita tetap bisa mengendalikan diri kita teman-teman, agar kita tidak ikut panik ya. Jadi kita berusaha untuk menenangkan pasangan kita dan membuat ya pasangan kita itu everything will be okay, dan semuanya itu akan baik-baik saja teman-teman. Nah ya, dengan mensupport pasangan kita itu adalah suatu ini ya teman-teman ya, suatu dukungan, suatu penyemangat untuk
pasangan kita ini bisa kembali hidup secara normal ya, yang tentunya tidak ketergantungan pada obat. Nah, bagaimana sih Bun dulu ya pada saat mensupport suami? Nah, itu Bunda lebih ini ya teman-teman ya, lebih apa ya, lebih kreatif, terus juga lebih inisiatifnya itu lebih ada. Terus yang namanya menjaga, mengawasi ya, mengawasinya itu bukan mengawasi yang overprotektif ya terhadap di luar dari gangguan asam lambung gitu kan teman-teman. Nah, support sistem yang baik itu ya teman-teman ya, sebagai pendamping itu adalah mengini teman-teman, mendengarkan keluh kesah dari pasangan kita. Jangan sampai kita mengabaikannya ya, karena sensasi-sensasi yang pasangan kita keluhkan itu teman-teman itu nyata dan itu berasa ya, berasa horor banget. Walaupun kita sebagai pendamping itu tidak mengalami itu semua teman-teman, tapi pastinya nih ya sebagian besar itu merasakan, merasakan bagaimana itu ya yang namanya pasangan kita itu pada saat terkena panic attack, pada saat terkena yang namanya kecemasan berlebih ya, pada saat sensasi di bagian dada berdebar, jantung itu kayaknya berdebarnya, berdetaknya lebih kencang, terus dada terasa sakit, cilok-cilok, itu semua sensasi di sebagian itu ya seluruh tubuh itu ada, dan munculnya itu tidak secara bersamaan, tapi ya itu silih berganti teman-teman. Nah, pada saat ya pasangan kita itu merasakan itu semua, kita harus bisa membuat pasangan kita itu akhirnya bisa tenang teman-teman ya, tenang, terus nyaman di dekat kita. Kita harus harus memberikan yang namanya pelukan hangat, harus memberikan yang namanya dekapan yang benar-benar bisa membuat pasangan kita itu nyaman. Nah, dengarkan apa yang pasangan kita itu keluhkan. Terus kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik teman-teman ya, untuk pasangan kita itu akhirnya bisa mengendalikan yang namanya pikiran-pikiran negatif, terutama ya pada saat kecemasan itu datang. Pastinya wah itu paniknya luar biasa. Bunda juga dulu mengalaminya teman-teman ya, suami juga dulu mengalami yang namanya ya itu ketidaknyamanan dalam tubuh, rasa kekhawatiran yang tinggi, kecemasan gitu kan. Aduh jantung berdebar, jangan-jangan jantung. Aduh jangan-jangan ya kepala sakit itu ada penyakit serius gitu kan. Semua selalu ya dikait-kaitkan dengan penyakit berat, dan akhirnya curigaan gitu kan, mendiagnosa sendiri, wah apa yang dirasakan ya itu terus selalu saja di dalam pikirannya itu jangan-jangan terkena ini, jangan-jangan terkena itu ya. Itulah ciri khas orang-orang yang terkena anxiety ya, selalu curigaan. Kadang ya tidak percaya apa yang disampaikan oleh dokter teman-teman. Nah, kita sebagai pendamping nih ya, itu harus bisa meyakinkan pasangan kita bahwa ya hasil pemeriksaan dokter itu baik-baik saja, itu hanya asam lambung biasa gitu kan. Nah, kita harus bisa membantu ya pasangan kita itu untuk bisa yakin hasil dari pemeriksaan dokter. Nah, selanjutnya teman-teman ya, itu kita harus lebih cekatan, lebih responsif atau cepat tanggap teman-teman pada saat pasangan kita itu merasakan ketidaknyamanan itu di bagian mana ya, misalkan bagian dada atau di bagian kaki atau di bagian tubuh lainnya. Kita usahakan kita tetap tenang, terus juga kita harus bisa tadi responsif menyiapkan yang namanya minum air putih hangat. Jadi usahakan pasangan kita itu ya untuk terus ini teman-teman perbanyak minum air putih hangat. Nah, itu sangat sangat yang namanya itu menyehatkan teman-teman, minum air putih hangat. Terus juga kita selalu ingatkan pada pasangan kita ini untuk olahraga jalan kaki, terutama di pagi hari, berjemur, terkena sinar matahari. Kalau perlu kita sebagai pendamping itu ya, kita harus bisa ikut juga olahraga. Jangan biarkan pasangan kita itu olahraga sendiri gitu kan. Karena apa ya, pasangan kita ini pada saat mau keluar rumah pastinya itu ya takut akan pingsan lah, takut akan nanti mendadak lah, udah pikirannya tuh kemana-mana teman-teman. Yang ada ya ketakutan, aduh nanti kalau bisa mendadak siapa yang nolongin, aduh kalau misalkan mendadak siapa yang mau bantu gitu kan, wah bikin malu gitu kan. Pokoknya seperti itu terus ya, kekhawatiran, kecemasan sebelum melakukan aktivitas fisik itu selalu terlintas ada di dalam pikiran pasangan kita teman-teman. Nah,
ya. Kita harus tadi ya harus bisa mendampingi pasangan kita, teman-teman. Itu juga merupakan salah satu support system yang baik untuk pasangan kita agar bisa terbebas dari yang namanya anxiety psychosomatic disorder. Terus ya, pada saat pasangan kita itu gelisah di malam hari, nah teman-teman, kita harus bisa bisa membantu menenangkan, terus juga bisa yang namanya menghibur, walaupun kadang ya gurauan kita atau candaan kita itu bisa dibilang garing gitu kan, bisa membuat pasangan kita itu akhirnya tidak bisa tertawa, tapi kita cuek aja, kita udah berusaha ya untuk bisa membuat pasangan kita itu happy, bahagia gitu kan. Nah, pada saat gelisah di malam hari itu ya teman-teman ya, itu usahakan berikan rasa nyaman, peluk tubuhnya ya kan, diusap bagian ini ya, bagian punggung belakangnya teman-teman. Terus juga itu berikan afirmasi positif, jadi pasangan kita itu merasa nyaman. Oh iya, istri saya itu baik sekali, oh iya, istri saya itu memberikan support system yang baik untuk saya. Makanya ya, itulah menjadi salah satu penyemangat teman-teman untuk pasangan kita itu akhirnya bisa bangkit, akhirnya bisa bisa berpikir secara positif ya, untuk aku harus kembali hidup secara normal, aku harus bisa semangat untuk siapa, untuk istri tercinta yang sudah dengan ini ya teman-teman ya, dengan yang namanya semangat menyemangati kita, dengan selalu setia mendampingi kita dimanapun gitu kan, pada saat sedang kondisi terpuruk gitu kan, istri kita itu masih tetap mendampingi, masih tetap setia gitu kan. Berarti ya, support system yang baik dari keluarga, terutama istri, terutama pasangan baik suami ataupun istri, terus juga orang tua yang masih belum menikah ya, itu juga merupakan faktor utama teman-teman untuk pasangan kita ini ya, untuk bisa kembali hidup secara normal. Jadi sebagai motivasi, selain mendapatkan motivasi, penyemangat gitu kan dari mentor-mentor, dari penyintas anxiety lainnya gitu kan, itu teman-teman, itu yang dibutuhkan, yang paling utama itu adalah orang-orang terdekat, karena orang-orang terdekat itu selalu ada, selalu berada di dekatnya. Makanya buatlah pasangan kita itu nyaman di dekat kita. Terus juga kita harus tadi ya responsif, terus harus cepat tanggap, terus juga harus kreatif. Pada saat ini teman-teman ya, pada saat pasangan kita ini ya kayaknya tuh belum makan nih ya, pastinya nih, aduh belum makan, kayaknya kalau misalnya telat makan itu wah sebagai ini ya, sebagai ancaman gitu kan. Jangan-jangan nanti kalau telat makan, waduh kita ini perutnya nanti sakit lah, begah lah, kembung lah, wah udah nggak karuan tuh yang ada di dalam pikiran ini teman-teman, orang-orang yang terkena anxiety. Nah, kita harus cepat ini ya, cepat tanggap, terus juga harus kreatif menyajikan, menyiapkan terutama menu makanan teman-teman. Usahakan tepat waktu makan, terus juga istirahatnya juga ya. Terus juga bisa meyakinkan pasangan kita ini untuk tidak ini teman-teman ya, untuk tidak selalu merasa itu ya, merasa kalau telat makan itu atau telat tidur itu menjadi ancaman gitu loh. Padahal itu nggak apa-apa teman-teman. Kita harus bisa memberikan edukasi, kita harus bisa memberikan masukan dan afirmasi yang positif untuk pasangan kita. Terus juga teman-teman jangan lupa kita selalu tampil bahagia, tampil cantik, terutama untuk para istri nih ya, untuk para suami yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder. Nah, kita sebagai istri kita harus selalu tampil cantik teman-teman. Kita jangan ikutan jangan ikutan lusuh, jangan ikutan yang namanya berantakan gitu kan, muka kita, badan kita akhirnya nggak keurus ya kan. Terus juga teman-teman, yang penting adalah itu doa dari kita sebagai pasangan ya. Jangan lupa setiap selesai sholat itu doakan ya, agar pasangan kita itu segera hidup kembali secara normal. Teruslah berdoa, jangan pernah
putus dalam berdoa. Terus juga support system yang baik juga itu ya, tidak hanya dari pasangan suami ataupun istri, tapi dari anak-anak juga. Kita harus bisa mengarahkan ya, membimbing anak-anak itu menjadi lebih apa ya, lebih mandiri teman-teman. Pastinya keadaan yang akan membuat nih ya, dengan pasangan kita ini terkena yang namanya anxiety itu, pasti keadaannya itu akan berbanding terbalik sebelum suami kita itu terkena anxiety teman-teman. Yang ada kadang anak-anak nih, ada juga yang anak-anak akhirnya terabaikan, tidak terurus dengan baik ya, tidak terawat dengan baik karena apa, kita sebagai pendamping itu fokus pada pasangan kita. Nah, sebagai istri ataupun sebagai pasangan suami atau istri itu harus bisa menyeimbangkan keadaan ya yang ada di rumah. Jadi sebisa mungkin anak-anak itu terawat ya kan, anak-anak itu terurus. Nah, ketika ya pasangan kita nih terutama yang istri, yang perempuan, ketika terkena anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, pastinya ya itu tetap melakukan aktivitas ya, aktivitas di rumah ataupun untuk ibu-ibu yang bekerja, mbak-mbak yang bekerja ya kan di luar rumah, itu tetap melanjutkan aktivitas ya, tanpa ini teman-teman, tanpa sadar gitu loh, tanpa sadar itu melakukan itu semua. Kenapa ya? Kalian itu tidak sakit gitu loh, kalian itu sehat, kalian itu hanya ini ya, hanya yang perlu diperbaiki adalah pola pikirnya. Jadi teman-teman jangan pernah ada rasa takut lagi, cemas lagi, khawatir lagi ya kan. Sesuatu hal yang belum tentu terjadi, terutama pikiran akan itu teman-teman harus bisa abaikan, harus bisa bebaskan teman-teman. Jadi kita sebagai pendamping itu harus bisa lebih bahagia. Terus juga pasang mukanya itu jangan pasang muka yang kesel, yang capek ya, walaupun capek gitu kan, tapi ya semua itu akan ada hikmahnya teman-teman. Semua itu pasti juga nanti ya pasangan kita, ketika pasangan kita sudah sembuh ya, mereka akan menyadari, oh iya istri saya ini sudah baik banget sama saya gitu kan. Terus pastinya mereka akan membahagiakan kita sebagai pendamping teman-teman. Nanti deh lihat ya hasilnya. Nah, gitu yang ada. Jangan pernah kita putus asa. Sebagai pendamping kita nggak boleh putus asa melihat pasangan kita itu kok nggak sembuh-sembuh, sudah berobat ke sana kemari, sudah dibawa ke, sampai ke psikiater, sampai ke mana ya, ke orang pinter juga, ke orang-orang yang bisa disebut paranormal, katanya ini, katanya itu, jangan-jangan kamu terkena santet, jangan-jangan kamu terkena ini itu kan, penyakit yang tidak kelihatan. Waduh, itu ya luar biasa. Tabungan kita terkuras habis ya kan, sampai akhirnya pasangan kita itu berhenti bekerja, keluar dari pekerjaannya. Itu kan sungguh benar-benar luar biasa kondisi ya orang-orang yang terkena anxiety itu. Semuanya akan berpengaruh teman-teman. Tapi kalau kita sebagai pendamping itu kuat ya kan, menghadapi itu semua, menghadapi yang namanya dengan penuh kesabaran pasangan kita itu, semua akan terlewati teman-teman. Bunda yakin semua akan terlewati. Kalian adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang terkena anxiety dan pendamping itu adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa, yang Allah mampukan untuk melewati itu semuanya. Ketika nanti ya pasangan kita sudah sembuh, sudah kembali hidup secara normal, itu akan lebih bahagia dari sebelumnya. Bener deh, yang dulu suka jahil ya kan, sebelum terkena anxiety nih, akhirnya kembali bisa jahil ya. Terus juga bisa ketawa bebas, bisa yang namanya wah tanpa babi bu lagi. Ayo bun, kita healing, ayo sayang kita pergi keluar kota. Wah itu pasti ya akan muncul dengan sendirinya teman-teman, setelah semuanya terbebas dari anxiety psychosomatic disorder. Dan semua ada masanya, semua ada waktunya teman-teman ya.
pasangan kita itu akan menemukan cara sendiri untuk bisa sembuh dan kembali hidup secara normal. Yang penting kita sebagai pendamping harus memberikan dukungan support sistem yang baik ya kepada pasangan kita agar percepatan proses pemulihan itu bisa pasangan kita itu dapatkan secara maksimal. Terus dampingi, jangan diabaikan ya kan, berikan afirmasi tadi ya, berikan pelukan yang hangat, berikan juga dekapan ini ya, genggaman tangan yang hangat juga. Itu secara ini teman-teman, secara batin suami kita itu akan merasa diperhatikan, merasa dipedulikan. Jadilah pendamping yang baik untuk pasangan kita. Jadi kita harus tetap terus mendampingi bagaimanapun keadaan suami kita di saat terpuruk sekalipun, kita harus memberikan support system yang baik. Karena pasangan kita membutuhkan kita teman-teman sebagai penguat, sebagai penyemangat, sebagai orang yang bisa membuat nyaman. Itu yang pastinya bisa mempercepat proses pemulihan untuk kembali hidup secara normal dan terbebas dari anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, itulah yang bisa Bunda sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah kesembuhan untuk pasangan teman-teman ya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder. Jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa. Semua akan ada masanya, semua akan ada waktunya di mana Allah berikan yang namanya kesembuhan, ya kan, kebahagiaan yang dulu sempat porak-poranda yang disebabkan oleh anxiety psikosomatis disorder. Jadi jangan lupa bahagia teman-teman, ciptakan kebahagiaan, ciptakan kehangatan dalam rumah ya, dalam diri pasangan teman-teman yang saat ini ya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder itu sangat-sangat membutuhkan kita sebagai pendamping. Untuk itu berilah support system yang baik untuk orang-orang yang sedang berjuang semuanya ya, dengan kesabaran, dengan ketulusan hati, tentunya dengan keikhlasan ya yang luar biasa. Kalian hebat, kalian luar biasa. Bunda acungkan jempol untuk semua pejuang dan pendamping anxiety psikosomatis disorder. Gitu dulu yang bisa Bunda sampaikan. Bunda mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Tonton terus sampai dengan selesai video-video Bunda. Jangan lupa yang baru bergabung ya, subscribe terlebih dahulu channelnya Bunda NH agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru video-video Bunda ya kan, yang mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat, juga bisa menjadi penyembuh untuk pasangan teman-teman. Baik teman-teman, Bunda akhiri. Terima kasih yang sudah menyimak sampai dengan selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat. Cayo, cayo, cayo. Jangan lupa bahagia. Sarang ya.